Aku sudah haus, aku ingin hausku hilang, maka aku minum. Itu egois namanya. Tapi altruis kalau wah, suaraku kok rada serak ya, nanti teman-teman yang hadir suaraku serak nggak begitu dengar, kasihan kalau dia nggak dengar, sudah datang jauh-jauh, sudahlah tak minum biar nggak serak suaraku. Loh, minumnya demi kamu. Itu namanya altruis. Nah, silahkan kamu baca ini minum yang egois atau minum yang altruis. Katanya siapa suaranya serak? Sejak tadi suaranya ya gitu-gitu aja. Nah, berarti egois itu, memang haus. Oke, jadi altruis adalah yang diperhatikan kesejahteraan orang lain. Ini altruis ini diantara golden rule kalau dalam dunia etika. Ada banyak golden rule. Ingat saya ada 7. Golden rule yang saya ingat lagi, golden rule-nya HAM. Golden rule-nya HAM itu, kalau kamu tidak ingin disakiti, jangan menyakiti. Itu golden rule-nya HAM. Kalau ini golden rule-nya altruisme, bahwa perbuatan etis, perbuatan baik adalah perbuatan yang tidak untuk kepentingannya sendiri. Jadi setiap orang berkewajiban untuk memberi manfaat pada yang lain, untuk dimanfaatkan oleh orang lain. Itu namanya altruis. Jadi jangan nyari kepentinganmu sendiri, pentingkanlah kepentingannya orang lain. Itu altruis. Yang pertama pakai istilah altruis itu sosiolog yang pasti sudah pernah kamu dengar, namanya Auguste Comte. Altruis beda dengan etika kewajiban seperti kemarin. Kan kemarin ada deontologisnya kan itu. Kalau kewajiban itu ada sesuatu yang mendorong kamu untuk melakukan, mungkin Tuhan, mungkin raja, mungkin undang-undang, itu kewajiban. Tapi kalau altruis, nggak ada Tuhan pun, nggak ada raja pun, nggak ada undang-undangnya pun, kamu tetap melakukan itu. Jadi altruis itu sukarela dari dirimu. Ada orang jatuh kecelakaan, terus kamu kan inisiatif, tak tolongin, tak anuin. Itu altruis. Kamu nggak mikir balasannya, nggak mikir ini kalau tak tolongin ini sesuai dengan Al-Quran surat apa ya? Enggak mikir itu. Ini kalau undang-undang 45 pasal berapa, kan enggak. Kamu tiba-tiba punya dorongan untuk bantu dia yang sedang kecelakaan. Itu altruis. Dan tidak ada motif individu. Makanya altruisme itu punya 3 komponen, yaitu loving others, helping them during their time of need, dan yang ketiga making sure that they are appreciated. Jadi cinta pada orang lain, membantu mereka untuk memenuhi kebutuhannya, dan yang ketiga memastikan bahwa setiap orang di sekelilingmu itu diapresiasi, dihormati, tidak dicueki, tidak diabaikan, tapi diperhatikan. Loving other, cinta pada yang lain. Mungkin saya nggak sempat nanti ngomong etika situasi. Kalau di etika situasi disebutkan bahwa puncaknya nilai moral, puncaknya nilai etis itu cinta. Jadi puncaknya kebajikan itu cinta. Kalau puncaknya dosa, puncaknya kesombongan, puncaknya kejahatan itu sombong. Original sin itu biasanya terus kesombongan, dosa asal. Tapi kalau kebajikan yang baik mutlak itu cinta. Tidak ada yang melebihi cinta. Tuhan pun, kenapa ada manusia, kenapa ada makhluk, biasanya ya karena ada cinta. Ya kapan-kapan kalau ada waktu kita ngomong filosofinya cinta. Karena saya dulu pernah nulis filsafat cinta agak panjang lebar. Jadi loving others. Kalau dosa, kalau kejahatan yang paling puncak itu kesombongan. Ya sombong itu kan nggak ada konteksnya. Dalam konteks apapun sombong itu jelek. Kalau perilaku buruk lain-lain kadang-kadang kontekstual. Bohong itu kadang-kadang dalam hal tertentu, konteks tertentu bisa bagus.
Kalau curang kadang-kadang dalam konteks tertentu bisa ada bagusnya. Koruptor sangat jahat sekali, tapi dari perspektif tertentu, misalnya perspektif semangatnya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, mungkin ada bagusnya. Kan itu semangat, ada pahalanya, perhatian biar keluarganya terjamin sampai 7 turunan. Dari sisi itu iyalah bagus. Tapi kalau sombong nggak ada. Sombong dalam hal, kamu kan sering ada yang bilang enggak Pak, tapi sombong pada orang sombong Pak. Enggak. Kesombongan akan merusak. Iblis itu diusir dari surga kan karena dia merasa lebih tinggi daripada Adam. Makanya disebut original sin. Maka hati-hati dengan hati yang arogan, hati yang tinggi yang merasa sombong. Karena sumbernya segala penyakit biasanya kamu merasa sombong. Orang yang merasa sombong berarti dia merasa sudah selesai. Dirinya sudah bagus, dirinya sudah puncak, dirinya sudah baik. Dan secara apapun dia pasti tidak akan berkembang lagi wong sudah puncak. Sehingga dia merasa sombong, merasa besar diri, merasa dirinya sudah besar. Maka hati-hati. Kalau di altruisme jangan gitulah. Sombong itu kan berarti mikir dirinya sendiri. Enggak, kamu harus mikir yang lain. Loving others. Bantulah orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Cintailah orang lain. Cintailah produk-produk. Oke. Jadi cinta itu, saya tidak tahu, di kelas saya sering ceramah tentang cinta karena untuk mata kuliah tertentu. Kapan-kapan tak kasih sesi atau 2 sesi tentang cinta. Besok. Ya kamu cari pacar dulu baru tak kasih. Belum punya pacar minta ceramah cinta. Oke. Dan yang terakhir, making sure, hargai orang lain. Sebenarnya salah satu cirinya cinta. Ada perilaku-perilaku cinta. Altruisme itu kalau cintanya altruisme itu kalau pakai bahasa Yunani, cinta itu kan ada 3. Ada eros, ada philia, philos, sampai jadi filosofia itu ada agape. Kalau eros, kalau bahasa Latinnya eros itu amor, itu cowok suka sama cewek. Kamu suka yang sifatnya hasrat, nafsu, itu biasanya namanya eros. Suka cewek cakep, suka cewek kulitnya putih, suka cewek rambutnya panjang, suka cewek yang kulitnya hitam, suka cewek yang rambutnya keriting, suka. Itu eros namanya. Di atasnya eros ada philia, philos. Makanya filsafat itu kan filosofia. Ini levelnya lebih tinggi, yaitu cinta pada sesama manusia, cinta pada lingkungan. Kalau kamu cinta pada orang tua, cinta, ini namanya philos. Di atas itu ada cinta ketuhanan. Cinta ketuhanan itu bukan berarti cinta Tuhan loh ya, tapi cinta yang coraknya kayak ketuhanan, kayak cintanya Tuhan pada alam semesta, kayak cintanya Tuhan pada makhluknya, namanya cinta ketuhanan. Kalau di Yunani disebut agape. Dan altruisme itu jenis yang ketiga ini, cinta yang jenis agape. Kayak cintanya Tuhan pada alam semesta yang tanpa syarat. Jadi nggak pakai syarat apa-apa, kamu mau ngapain aja, Allah itu tetap sayang dan tetap cinta sama kamu. Manifestasi dari sifatnya yang Rahman dan Rahim. Kalau Allah nggak punya Rahman dan Rahim, mungkin kita sudah habis sejak lama. Dengan mempertimbangkan kelakuan kita, gaya kita sehari-hari, ya kan? Ndak yang pemerintah, ndak yang rakyat. Terus bodoh, seandainya Tuhannya kayak saya atau kayak kamu, mungkin sudah ganti-ganti, sudah dihabisin aja generasi bumi hari ini, diganti yang baru, yang bagus-bagus. Sudah menyebalkan semua, nggak ada yang. Nah itu bisa kayak gitu. Tapi kan enggak. Itu yang disebut agape. Kenapa? Karena sayangnya Tuhan pada kita itu tanpa syarat. Maka dalam altruisme, loving others-nya itu loving others yang nggak pakai perhitungan. Bahkan kamu berkorban juga nggak apa-apa. Ya yang punya pacar kan pasti ngerti itu. Gimana rasanya cinta pada sesuatu, cinta pada seseorang yang tanpa perhitungan, wis pokoknya. Meskipun kamu biasanya sholat subuhnya jam 7, disuruh jemput setengah 6 pun kamu paksa-paksain bangun. Kalau dia yang nyuruh jemput.
Kamu berkorban mata-matanya. Diajak sarapan, biasanya kamu minta ditraktir. Kalau sama temenmu, begitu dia yang ngajak, tenang aja, tak traktir. Kamu nggak eman berkorban, nggak eman. Nah, itu namanya agape. Tapi kalau ada motif nafsu di balik itu namanya eros, masih belum agape. Kalau masih ada motif-motif, itu biar dia tergantung padaku, biar dia suka padaku, ya siapa ngerti nanti mau tak gandeng tangannya, mau tak ajak, itu berarti masih eros. Masih ada pamrihnya, pamrih hasad dunianya. Nah itu eros. Tapi ada juga yang level filia. Kalau filia itu ada motifnya, tapi motifnya sudah tidak melulu dunia lagi. Misalnya kayak deontologisnya Kant itu jenisnya filia, jenisnya filios. Jadi cinta yang ya karena aku wajib gitu, kalau aku kayak gitu nanti bagus. Kenapa kamu nggak maling? Karena dengan aku nggak maling dunia jadi tertib, aku juga aman tentram, aku akan. Jadi ada motifnya, meskipun motifnya halus. Tapi begitu masuk agape, kenapa kamu nggak maling? Ya memang nggak maling aja. Nggak maling itu lebih bagus daripada maling. Nggak ada motif apa-apa. Nah itu agape namanya. Dan untuk altruisme ada 3 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah faktor situasi. Situasi itu penting. Jadi altruis atau tidak biasanya didukung oleh situasi, kondisi. Yang kedua faktor interpersonal. Yang ketiga faktor personal. Situasi itu misalnya pagi-pagi kamu mau jalan ke kampus, tiba-tiba di sebelahmu ada orang naik sepeda tabrakan. Itu kan situasi. Kamu dipaksa untuk